Baik, pemirsa terima kasih. Kita kembalikan saja kepada Mbak Novi. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Rusman tadi yang sudah berbincang sejenak pemirsa dengan para pengelola dari BMT CSI Syariah Sejahtera. Sekarang saya mau masuk dulu ke sebelah sini ya. Terima kasih Pak Rusman. Oke, tadi kita sudah berbincang dengan bapak-bapak dan ibu di sini ya pemirsa. Dan ada satu bapak yang belum ditanyakan nih, ada Bapak Yuda selaku manajer pembiayaan. Kita mau tahu nih Bapak Yuda tentang produk-produk pembiayaan jika kita menjadi anggota dari BMT CSI Syariah Sejahtera. Baik, terima kasih Mbak Novi. Untuk produk pembiayaan di KSPPS BMT CSI Syariah sendiri itu terdiri dari beberapa produk ya. Kita punya yang pertama adalah PUR, PUM, PUB, dan PKSM. Oke, apa itu nih Pak? Pasti pemirsa juga penasaran penjelasan dari masing-masing produk pembiayaan itu. Untuk masing-masing produk pembiayaan sendiri, terutama kita segmentasinya dari semua produk tersebut adalah pembiayaan mikro ya. Karena dari pembiayaan mikro sendiri itu merupakan sesuai dengan amanah dari undang-undang dan dari tujuan Presiden Republik Indonesia sendiri untuk mengembangkan usaha mikro tersebut. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk pembiayaannya sendiri ini tidak memberatkan para anggota kan ya Pak ya untuk bisa bergabung menjadi anggota dari BMT CSI Syariah Sejahtera. Untuk pembiayaan sendiri lebih diprioritaskan, kita lebih harapkan ataupun kita lebih utamakan minimal telah tercatat sebagai calon anggota di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Artinya pada saat mereka sudah tercatat sebagai calon anggota di BMT kita, mereka sudah memiliki partisipasi dalam produk fundingnya tadi sesuai yang dijelaskan dari Bapak manajer fundingnya, seperti itu. Jadi karena dana yang kita gulirkan juga merupakan dana dari anggota, tentunya tidak memberatkan ya. Karena untuk di BMT CSI Syariah Sejahtera sendiri itu ada hal yang unik dan memang berbeda dengan BMT-BMT yang lain. Di kita itu kita memiliki sistem upgrading kapasitas usaha. Jadi ibaratnya kalau saya boleh pantun sendiri ya Mbak ya, baju batik itu budaya kita sejati. Dipakainya ketika kita resepsi. Bukan cuma pinjaman yang kita fasilitasi, tapi berusaha pun kita didampingi. Jadi itu bedanya BMT CSI Syariah Sejahtera mungkin dengan koperasi-koperasi yang lain. Sehingga insya Allah dengan upgrading kapasitas usaha sendiri, kita menjadi pelopor. Kita menjadi pelopor sesuatu yang baru, kita menjadi pelopor sesuatu yang insya Allah bisa memfasilitasi amanah undang-undang, memfasilitasi tujuan dari Presiden Republik Indonesia sendiri untuk mengembangkan usaha kecil, mikro, dan menengah. Betul begitu Pak ya? Oke, pokoknya seperti sangat itu. membantu sekali ya. Ya. Berarti ini mendukung program pemerintah juga ya Bapak ya dari dinas ya. Oke, pemirsa tadi saya juga sempat mendengarkan ya perbincangan tadi dengan Bapak Rusman. Saya ingin bertanya ke Bapak GM nih, Pak GM ya. Tadi CSI Syariah ini sudah berdiri sejak tahun 2014 ya. Oke, sebenarnya apa sih latar belakang dari terbentuknya BMT CSI Syariah Sejahtera ini sendiri Pak? Jadi gini Mbak, sebetulnya kita pun juga dengan melihat koperasi-koperasi di Indonesia itu terkesannya hidup segan mati tak mau, paling tertentu saja. Mungkin teman-teman kita ada tuh yang terlihat di Kospin Jasa. Tapi dari sisi syariah, saya sendiri belum begitu ada yang menonjol. Harapannya semangat itu timbul dengan tim, gitu kita bangun BMT Syariah, gitu loh Mbak. Jadi memang perjalanannya panjang, karena memang kita pengelola-pengelola yang muda ini pengen Mbak, pengen membawa koperasi syariah itu ke jenjang nasional dan diperhitungkan pelopor. Terima kasih. Oke, luar biasa. Amin. Semoga terwujud ya Pak ya. Karena pemirsa seperti yang kita tahu, KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera ini adalah koperasi syariah terbaik di Indonesia ya. Begitu ya Pak ya? Setuju. Oke. Visi itu menjadi salah satu visi dari Koperasi berdirinya syariah terbesar di Indonesia. Oke. Terbaik. Oke, amin. Dan kita ke Bapak dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon nih, ada Pak Didi. Pak Didi, tadi dijelaskan ya Pak ya bahwa sebenarnya banyak koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon ini, tapi tidak berkembang. Sebenarnya apa sih yang membuat hal itu terjadi Pak?
bahwa koperasi itu dikatakan mati tak mau mati pun segan. Nah, hal itu emang saya akui, tapi di samping itu pun ada koperasi besar, khususnya di Cirebon juga ada koperasi yang sudah tingkat nasional, yaitu KUD Bukti yang ada di Sedong, sudah besar dan bisa mensejahterakan anggotanya maupun pengurusnya malah. Jadi dianggap sudah tingkat nasional. Juga ada BMT juga di Perambah Bulan. Ada koperasi yang dipimpin oleh Pak Ketuanya Pak Pandi, juga cukup berhasil, cukup besar. Dan visi-visinya juga jelas dan sesuai dengan aturan yang ada. Dan mereka sekarang sudah bisa melayani cukup anggota banyak. Dan juga bermitra dengan koperasi-koperasi lainnya. Jadi itu tantangan kita semua dan perlu diketahui, dan saya selalu mengarahkan kepada koperasi-koperasi, terutama kepada pengelola, tolonglah kalau koperasi mau besar, tolong pengelolanya harus jujur dan amanah. Dan insya Allah kalau bisa melaksanakan hal itu, koperasi akan besar. Terima kasih. Oke, dan insya Allah semoga nih BMT CSI Syariah Sejahtera ini bisa jujur, amanah dan sejahtera sesuai Amin. dengan tagline-nya ya Pak ya, dengan motonya juga. Oke, saya mau ke Bu Un nih. Bu Un di tahun 2016 ini punya gebrakan apa sih Bu untuk BMT CSI Syariah Sejahtera? 2016 alhamdulillah seperti yang sudah pernah saya paparkan tadi, kita sudah mempunyai 23 kantor kas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari Aceh, Bengkalis sampai wilayah 3 Cirebon, Tegal Selatan, di ujung baratnya itu Majalengka dan sekitarnya udah ada beberapa, dan kesemuanya itu sudah mempunyai 23 kantor kas layanan. Nah, apa itu target terdekat kita, yaitu keluarnya Penkes. Setelah selesai RAT kedua di tanggal 13, insya Allah di 13 Februari 2016, kita akan menempuh penilaian kesehatan. Setelah itu baru kita untuk progres kantor cabang, pengembangan kantor cabang jelasnya. Seperti itu target kita terdekat, Mbak. Ada cabang yang akan kita buka, dari kantor-kantor kas layanan itu akan kita membuka cabang. Nah, layanan-layanan yang sudah tersebar itu kita berusaha mendekatkan diri kepada pasar, karena disitulah siklus usaha yang paling real antara anggota dengan anggota ataupun anggota dengan BMT-nya sendiri. Mungkin Salah itu satunya sekilasnya. acara hari ini ya Bu ya, Ya, kita betul. jemput bola nih, Ya. turun langsung ke lapangannya, ke masyarakat ya, Betul. agar masyarakat tahu keberadaan dari BMT CSI Syariah Sejahtera, seperti apa juga manfaat yang bisa dirasakan jika menjadi anggota. Seperti itu ya Bapak Mbak Andi. Oke, terima kasih. Saya juga ingin menambahkan Bu Un. Sebetulnya untuk pengembangan sendiri, kalau saya perhatikan berdasarkan survei juga di lapangan, memang BMT kita nih dibilang bukan fenomenal ya. Dalam artian memang luar biasa gitu loh. Dengan usia yang 2 tahun, sudah membuka kantor pengembangan atau kantor layanan. 18. Usaha ini memang sulit sebetulnya. Cuma alhamdulillahnya teman-teman pengelola, solidnya pengelola, berikut arahan dari pengurus pun bisa terjadi dan mensupport kita gitu. Akhirnya bisa terwujud seperti ini, dan pertumbuhan anggota 2 tahun itu memang pertumbuhannya yang hebat kalau saya bilang. Dibanding koperasi-koperasi konvensional atau syariah yang lain yang memang 2 tahun perjalanannya itu ya masih standar gitu loh. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman pengelola juga yang sudah militan gitu loh. Sudah mau berdedikasi dan menyumbangkan istilahnya apa ya? Pemikirannya gitu loh untuk kita semua. Jadi kalau saya bilang memang wow gitu loh, Bu. Jadi perjalanan sebelum saya bekerja di sini pun memang hal yang luar biasa. Tapi harapannya ini pun saya jalankan langgeng. Jadi nggak cuma sekedar gebrakan selesai. Tapi harapannya terus dan menerus, Oke. konsisten. Kunci Terima kasih. suksesnya solid,
kemudian jujur, amanah dan Sejahtera. mensejahterakan Betul. masyarakat para Betul. anggotanya ya, Betul, begitu ya. betul, Mbak. Oke, baik, nanti pemirsa RCTV kita juga akan bertanya dengan para anggota dari BMT CSI Syariah Sejahtera yang ada di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Apalagi pemirsa untuk para pedagang ya, karena mereka pemirsa bisa eksis, berjualan, bisa juga berkembang jualannya karena menjadi anggota dari BMT CSI Syariah Sejahtera. Oke, karena waktu juga pemirsa kita harus akhiri obrolan kita di kesempatan ini. Tapi sebelum kita closing, saya mau tahu nih kesimpulan dari obrolan kita pada hari ini seperti apa sih ke Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, mungkin pesan-pesannya kepada anggota dan calon anggota keluarga besar KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, saya tegaskan bahwa kita jelas berbeda dengan CSI. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut untuk menyimpan atau meminjam di tempat kami. Silahkan, kita membuka untuk semua kalangan, untuk semua anggota yang tergabung di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Kita insya Allah amanah menjalankan koperasi kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Mbak. Jadi jangan khawatir dan jangan takut, kita menjaga amanah atau titipan yang anggota titipkan ke kita. Terima kasih. Jangan ragu-ragu ya, segera bergabung ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin dari perwakilan dari dinas nih, Pak Didi silakan Pak. Seperti apa nih kesimpulannya atau apa yang ingin disampaikan pada pemirsa sebagai penutup acara ini? Terima kasih. Harapan kami sebagai pembina, khususnya kepada pengelola koperasi, terus berkarya dan selalu meningkatkan, khususnya untuk melayani anggotanya, menjatakan anggotanya, dan selalu di jalur sesuai ketentuan yang ada. Itu harapan kami. Dan juga kepada masyarakat, saya sarankan dengan adanya kehadiran CSI ini, dan menurut penilaian kami bahwa kehadiran koperasi ini cukup baik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada, khususnya di Kabupaten Cirebon. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, amin. Semoga sangat bermanfaat ya Ibu Bapak ya. Oke, ya baik pemirsa, dengan bergabung bersama BMT CSI Syariah Sejahtera pastinya banyak keuntungan yang didapatkan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama BMT CSI Syariah Sejahtera, langsung saja datang ke kantor ya pemirsa yang ada di Jalan Pangeran Cakrabuana, Ruko Taman Sumber Indah, Blok B, nomor 14, Desa Warasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Pastinya sangat bermanfaat ya. Semoga obrolan kita malam hari ini pemirsa bisa disambung lagi ya di kesempatan yang lebih indah pastinya. Oke, saya Novia April ya pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.